reaction Father Day. Kita akan ngomongin tentang bapak-bapak gitu. Oke, karena tanggal 12 November itu selain hari Sabtu, itu juga Father Day, ya kan? Semoga ini tayang minggu depan ya. Minggu depan setelah Father Day ya. Lu udah jadi bapak lo ya? Jadi bapak. Gimana enak jadi bapak? Enak jadi bapak, dipanggil papa gitu kan. Papi. Kalau udah jadi bapak? Belum. Jadi bapak. Yang kemarin nggak jadi? Yang kemarin nggak tahu. S2 yang penting bapak buat anakku ya gitu. S2 aman. S2 aman. Udah nggak S2 kan? Oh, iya. Udah harus dibiasakan berperang gitu. Jadi ini real, ini kehidupan nyata ya kan. Kalau di surga begini, ke dunia begini nih. Gitu. Jadi harus dikasih pengertian. Popok S26. Itu yang membuat lo nggak beli batu baru gitu ya? Nggak beli batu baru. Nah, hari ini kita mau nge-reaction video dari siapa nih ya? Ternyata begini. Bukan itu hashtag ya. Selamat Hari Ayah dari Creative Fox. Oke. Nah, Creative Fox ada videonya, kita mau lihat videonya gimana ya tentang Hari Ayah. Ceritakanlah sosok bapak lo, bokap lo. Saya lihat gak gimana sih sosok bokap lo? Wah. Aduh Ray, gak bisa nih gue, galau nih gue kalau gini. Gak bisa apa-apa. Wah, kalau bokap ini orang paling Sangar. keras, sekeras-kerasnya dia sayang banget sama gue. Hatinya lembut banget. Kalau bokap gue marah, wah itu udah hell buat gue. Karena gue tuh kalau keras ya memang keras, orang keras. Karena dia selalu menuntut gue untuk menjadi Akmil. Kalau ngomong A, B. Jadi gue gak bisa mencontoh B atau kayak gue yang ngomong. Padahal gue pengen sukses dengan cara gue sendiri dan gue yakin gue bisa sukses dengan cara gue sendiri. Pasti bisa sukses tuh. Yakin gue. Bokap gue Bisa. Tapi dia cukup terkenal. Dia nggak hadir pas gue dilahirkan dan gue nggak hadir pas dia dimakamkan. Aduh, gila itu. Orangnya santai, asik, bener-bener kayak orang terkecil di keluarga. Dia bareng bokap, mabuk bareng bokap. Jiwa muda deh. Mabuk bareng bokap. Kayak orang-orang mungkin ngeliatnya bokap gue tuh kayak galak banget, serem banget kayak gitu. Cuman Buat anak gue apa sih yang enggak? Makanya apapun yang gue minta biasanya kayak 95% itu pasti dibeli. Gue baru sadar kalau bokap gue tuh ya orang baik, orang yang baik banget. Maksudnya Mau orang jahat apapun dia selalu bilang mungkin papa juga yang salah kayak gitu-gitu. makanya gue bener-bener nyari cowok atau pasangan yang kayak bokap gue. Jarang banget marah sama gue. mereka tidak pernah membenarkan gue yang melakukan kesalahan. Tapi mereka mengajarkan gue untuk bagaimana solusi untuk membenarkan kesalahan gue. Gue gak bisa juga minta bokap yang lebih baik dari bokap gue. Iya, dia sosok yang penyabar sih, sangat sabar. Orangnya ngalah banget sama anak. Bokap tuh kalau dapat makanan di kantor, terus dia tahu kalau itu kesukaan anaknya atau istrinya, dia pasti lebih milih untuk itu dibungkus, dibawa pulang, dan anak-anaknya makan. Dia makan yang lain. Gue tahu sih bebannya dan seberapa berat tanggung jawabnya gitu. Ngorbanin banget kalau anaknya butuh apa-apa gitu. Gue merasa apa yang udah diajarin sama bokap gue adalah yang ngebentuk diri gue sampai saat ini. Itu lebih cara didiknya tuh yang kayak lo harus bisa jadi anak lapangan nih, gitu. Yang mengajarkan Gue anak kan main bola kali ya. aktivitas seperti ini. Pemain bola. Nah, dimanapun kamu berada, attitude lah kamu jaga. Gue selalu dengerin omongan bokap. Artinya bokap baru cuma ngomong sekali, oke gue langsung nurutin dia karena bokap gue Orangnya perfeksionis, dua egois. Kita bakal debat sampai lama banget, sampai salah satu dari kita tuh bakal ada yang ngalah sampai kita bilang, wah iya benar juga. Pada dasarnya dia menanamkan value yang menurut gue cukup kuat buat anak-anaknya dan Jadi orang yang selalu positif, berpikiran positif dalam segala persepsi yang ada di kehidupan gue. Gue juga gak tahu cerita banyak tentang bokap gue sih. Oh, berarti lu sama sekali belum pernah bokap lu? Sekali pun belum pernah? Bisa dibilang
Gue males sih ngomonginnya. Bukan model orang yang you look up tuh. Bahkan mungkin pengen banget aku dipukul sama papa. Gimana sih rasanya? Yang kita cuma ketemu, bahkan kasih duit, kasih quotes, udah. Kasih quotes. Gue satu kata ya. Lu mau Apa sih yang pernah bokap lo lakuin kalau lo dan itu benar-benar berkesan banget buat lo? Dulu keluarganya kayak gini. Gue tahu banget dia mencoba ngedengerin. Mungkin gue juga suka emosian jatuhnya karena gue emang anaknya emosian. Terus dia selalu on repeat kayak jangan lupa matiin air ya, jangan lupa matiin air ya, jangan lupa matiin air ya. Dia suka ngulangin gitu loh. Kayak udah diingetin, terus diingetin lagi, terus diingetin lagi, ingetin inception gitu loh. Dan bokap gue kayaknya bisa hidup di mana aja dengan kondisi apapun. Bokap gue adalah orang yang sangat jenius, IQ dia waktu itu 160. Gue sangat iri karena dia kenapa pinter dan nggak menurut ke gue. Sering banget gue berantem sama bokap, gila. Bokap gue sampai nelfon, kamu emang udah lupa sama ayah gitu kan? Kamu tuh lahir dari siapa gitu kan? Nah, dengan seenaknya sendiri kayak gue ngebacot ke dia, lah gue kan lahir dari mama gini-gini. Kayak dia Kurang ajar. ya udah makasih. Dia nggak marah nggak apa, cuman dia langsung oke makasih. Ya udah hati-hati ya kamu kalau pulang, udah gitu doang. Waktu gue kecil gue lagi kangen-kangennya banget gitu. Terus gue ngambil guling nih, terus gue dress up lah pakai bajunya bokap gue, terus gue kasih parfum bokap gue, terus gue peluk-peluk, gue nangis. Sekarangnya gue dapet telepon, katanya bokap gue masuk rumah sakit. Jadi pada saat itu hari itu dia pergi, gue nggak pamit. Terus Bokapnya yang pamit? saya dapat kabar dia kecelakaan. Wow. Karena malamnya ada orang dari Fasi sama dari Angkatan Udara datang ngasih tahu kalau bokap nggak ada gitu. Jadi bokap jatuh, pesawatnya itu mati mesinnya. Kemudian mencoba mendarat darurat di SD di daerah Semarang kalau nggak salah. Ya kita sekeluarga memang sedih banget, cuma ya kita memaklumi karena ya itu yang dia suka gitu. Jadi ya kita happy aja gitu. Dia meninggal bahagia. Yes, betul. Kangen banget. Kalau lo punya kesempatan untuk ngucapin sesuatu sama lo kan apa yang lo sampaikan? Aduh, kok berat banget ya. Aku cengeng. Apa ya? Malu deh, sensitif. Buat papa. Re paling buat ngomong buat papa. Makasih ya pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, bahkan gue kalau bisa dibilang gue terima kasih karena dengan tidak ada dengan perjalanan hidup gue ya, yang gue harus cuma jalan sama nyokap gue, bisa menjadi gue adalah orang yang kuat, orang yang tahu bagaimana caranya menghadapi hidup, orang yang tahu berterima kasih dengan apa yang sudah gue miliki, orang yang harus kenal namanya rasa syukur. Dan berterima kasih banget atas apa yang Baba lakuin selama ini, yang dari abang bandel sampai sekarang masih bandel. Tapi gue mau punya mimpi untuk ngebahagiain Baba. Tolong doain abang untuk menjadi orang yang sukses dan bisa menjadi apa yang abang mau bisa membangun Baba dan ini. Aku kangen banget sih sama papa. Aku pengen banget bisa ketemu papa. Aku pengen banget bisa ketemu, kita bisa ngobrol, ketawa-tawa bareng lagi. Makasih udah ngajarin abang gimana cara menjadi sosok lelaki yang sebenarnya. Laki. Maaf, rasa banyak salah. Rasa belum bisa melakukan apapun yang terbaik untuk mama sama papa. Kayaknya pas terima kasih dan apa bullshit lah, nggak cukup bos, nggak cukup. Bisa sehebat itu bisa ngerawat gue sampai jadi kayak gini. Udah bisa ngasih kepercayaan sama apa yang aku pilih, jalan apa yang aku pilih di sini. Tapi aku bakal buktiin pakai cara aku sendiri. Yang penting gimana caranya aku bisa nyenengin papa. Ya, makasih banget. Apalagi sekarang. Pasti mana? Bukan. Semoga saya sini tahu papa capek ngejalanin hidup ini. Apalagi Kainaan sekarang udah nggak ada. Keluarga kita berkurang lagi. Padahal papa bilang kita mau sukses sama-sama. Papa mau bahagiain Kak Enda sama mama juga. Seenggaknya papa udah lihat ini udah berusaha gitu loh. Tata titip mami. Tata udah pernah bilang sih ke papi. Tata nggak minta apa-apa, Tata cuma minta satu, tolong bahagiain mami Tata. Itu aja. Mami teteh. Tolong jagain mami.
I love you guys. Mau bilang sih sebenarnya ini saatnya papa tuh sebenarnya nikmatin apa yang papa udah capai selama ini, papa udah usahakan selama ini. Biar ada yang kerja keras, ada yang cari banyak duit buat kita semuanya, jadi tenang aja. Ya intinya kayak Tadi sih. ya udah dulu tuh segalanya buat gue. I cannot describe to detail, but I know that I just really do respect him a lot. Gue sayang banget sama kamu parah, dan sehormat itu gue kasih sama dia. Sama papa, aku sayang banget sama papa. Sesayang itu sama papa. Dan papa, apapun yang terjadi, Fanny sayang sekali sama papa. Gue bakal selalu ada sih buat dia. Karena dia selalu ada buat gue. Sadis. Oke, sosok tuh gimana sih? Sosok ayah tuh. Sosok ayah. Sosok ayah adalah seorang bapak. Terus Dia seorang bapak yang dimana dia itu adalah kepala rumah tangga yang harusnya kayak jadi contoh buat anak-anak. oke. Yang ideal deh. Gue yang ideal itu adalah bapak yang takut sama Tuhan. Oke. Terus Hah? terus Ya bapak yang gini, bapak yang ideal itu adalah bapak yang sebenarnya kayak bertanggung jawab sama anak-anaknya, bertanggung jawab sama keluarganya. Dia tuh selalu ada. Karena tanpa sadar sebenarnya anak itu nggak perlu uang gitu loh. Tapi seorang anak itu maksudnya nggak, biasa orang tua udah kasih uang, tapi nggak perlu. Terkadang cuma butuh kehadiran dari seorang bapak. ya. Gitu. Makanya teman kita kan kayak Yeri Patina Sarani kan bilang ada satu quote, ayah hadir gitu. Ternyata kehadiran seorang bapak itu sebenarnya sudah melebihi dari banyak hal. Iya benar. Kayak gitu. Tapi yang pasti ayah hadir itu nggak sampai 24 jam di rumah ya. Iya, enggak Berarti lah. nggak kerja dong, ya kan? Kecuali kalau dia ini ya trading gitu, baru kan di rumah bisa gitu. Ada lu trading mulu. Gak, gue ngeri ada yang ini aja tuh. Trading ini tuh, aduh. Ini trading beneran ini ya kan? Forex. Gue forex dan lain-lain. Kan dia di rumah aja gitu. Tadi kalau kita lihat adalah videonya tuh ini ya, apa namanya, banyak ungkapan-ungkapan bahwa ungkapan seorang anak kepada ayahnya. Iya. Ya, jadi seorang anak itu ternyata diam-diam tuh ada yang cinta sama ayahnya, dan juga tadi ada juga yang bilang ayahnya jahat gitu, Pak. Iya. Mungkin ada beberapa tipe ayah kali ya. Benar. Ada yang ayah yang keras, ya kan. Lu bokap lu kan itu jagoan ya, udah pasti dong ya kan gitu. Udah pasti didiknya Tapi juga. lu gimana, Dok? Pandangan lu terhadap bokap lu sendiri? Kalau bokap gue mah apa ya? Bokap tuh musik tuh. Cek-cek aja gitu, santai aja, santuy gitu, santuy, orangnya santuy. Cuman perhatian itu banyak 1-2 kata yang diinget sampai sekarang kayak gitu. Dan mungkin kalau dipelajari ya, bokap gue tuh orang yang paling jaga hubungan sama keluarga, sama siapapun gitu. Makanya dulu di rumah tuh gue kecil SD itu inget banget, tiap hari tuh orang datang ke rumah, buset baik banget, sampai nyokap gue yang marah gitu kan. Setiap hari gitu kan, orang-orang Ambon kan kalau datang kan pasti ada berbau itu tuh gambar orang tua kan, dan lain-lain gitu kan. Nah itu buset dah, itu tiap hari tuh gitu. Tetapi terlihat waktu bokap meninggal kemarin ya, kyo dari mana yang gue nggak tahu, orang itu gitu timbul semua, Om Simon gitu. Gue udah mati, gila, gue bisa nggak ya punya hubungan kayak gini gitu. Dari bokap tuh jaga hubungan tuh dari berapa puluh tahun yang lalu masih keep gitu, sampai udah tua sampai ini gitu. Makanya yang gue bisa pelajarin bokap tuh kayak gitu. Apa namanya? Dan kebetulan bokap gue udah gak ada, nyokap juga gak ada, jadi gue yatim piatu gue hari ini gitu. Cuman sosok gak ada, cuman nilai-nilai pasti tetap ini ya akhirnya. Iya. Nah apa sih namanya, ngomongin kehadiran ayah itu memang sangat penting. Makanya sampai dunia aja menciptakan suatu atau memperingati Father's Day ya. Berarti sosok ayah itu penting banget ya. Sosoknya penting. Jadi buruk baiknya anak itu ternyata juga dipengaruhi ayah ya. Iya, benar. Karena ayah itu harusnya kasih merasa gini. Karena seorang anak yang kehilangan ayahnya, kehilangan kasih ayahnya, itu akan ngerasa nggak aman, bro.
benar. Ya kan akan merasa potensi ditinggalin, Oke. nggak diharapkan, kayak ada insecure dalam dirinya segala rupa karena mereka lihat orang-orang kayak mungkin wah ada bapaknya karena gini seorang bapak kan melindungi ya. Melindungi. Safe John gitu ya. Iya, kayak gue misalkan dulu gue kan suka dijailin dulu kan waktu SD kan waktu kecil. Iya. Bully kali ya, kok jalan terlalu halus ya. Kalau bully dulu yang maju tuh kan bokap. Iya. Bokap yang di depan yang belain tinggal rupanya. Nah, hal-hal itulah yang sebenarnya ketika bokap maju, minum es gitu. Gitu. Kayak boboho anjir. Temennya maju anjir. hal itu yang ternyata tuh peranan bokap itu penting banget sebagai pelindung gitu loh. Iya. Ada penelitian gini, kan kebetulan anak gua ini ya cewek ya. Ada penelitian bahwa anak cewek itu harus lebih dekat sama bapak, ayah daripada ibu. Setuju. Porsinya itu lebih dari 70%. Makanya kalau gua gak dekat sama Neji, bisa kemungkinan apa namanya gitu pacar yang baru pas sudah mengenal tahu pacaran kayak gitu jadi penting banget hadir ya ayah hadir itu kalau untuk cewek nih tapi kalau cowok gue rasa sih sama aja lah ya misalnya yang penting kehadiran ayah gitu ya tapi menurut tuh hadirnya seperti apa aja nih apa cuman diem aja gitu enggak dong hadirnya itu adalah bokap itu kayak memberikan rasa aman sama kita. Baik dalam kondisi apapun gitu. Yang gini loh, kita aware bokap kita tuh ada. Iya. Walaupun dia lagi kerja atau apa, kayaknya ketika gue lagi susah pasti dia datang. Iya sih, makanya ya Tuhan kasih punya kehidupan tuh memang masing-masing pekerjaan ya. Sedih misalnya gue kadang lihat ada orang yang bapak seorang ayah tuh bisa bekerja di luar kota berbulan-bulan. Ya ketemu misalnya kayak seorang pelayaran gitu ya. Ketemu sama ayah gitu paling setahun berapa kali anaknya gitu. Memang ya cuman Tuhan sudah punya porsi masing-masing lah ya, gitu ya. Kalau gue pribadi, gue termasuk dulu yang sempat kesel sama bokap. Kenapa itu? Karena gak dibeliin es krim. Gak dibeliin es krim, bukan. Jadi bokap gue kan orang Ambon ya. Gue tuh orang Ambon dan lo nggak tahu lah harga diri orang Ambon tuh tinggi banget. Ya. Dan orang Ambon didik anaknya itu pasti keras. Gitu. Nah, bokap gue tuh dulu sempat ngedidik gue tuh sempat keras banget dan dia kalau menurut gue nggak jadi contoh lah buat gue gitu. Dan pada akhirnya gue tuh kayak kesel bahkan sempat kesel terlalu dalam gitu. Dan akhirnya gue kayak males sama bokap gitu. Tapi ternyata ketika gue perhatiin bokap tuh ini loh apa namanya diam-diam tuh kayak memperhatikan gue gitu kayak misalkan gue sakit atau gimana tuh gue gini kenapa gue pernah gue bilang bokap gue saking keras ya karena ketika dulu gue pernah minta maaf sama bokap karena kan gue sempat kesel sama bokap kan gue minta maaf sama bokap dan bokap cuma bilang bahwa kenapa kamu jadi tuh kayak gengsi banget gitu maksudnya harusnya gue berharap ketika gue minta maaf bokap juga iya deh papa juga minta maaf gitu gue dipanggil adik ketahuan ya deh papa juga minta maaf gitu itu kan enak ya tapi bokap tuh kayak kenapa kamu udah kamu urus hidup kamu sendiri dan gue itu yang buat kayak come on man ini kan gue udah minta maaf gitu loh kalau mau minta maaf tapi so far kayak ketika hal itu semua terjadi dan pembentukan Tuhan terjadi dalam kehidupan gue ujung-ujungnya pada akhirnya gue ngerti gitu loh ternyata dari kerasnya bokap tuh sering kayak ingetin gue inget ya ini dia jangan lewat sini karena Ambon lagi ribut nih sama FBR dia jangan lewat sini Ambon lagi ribut sama ini jadi kayak berusaha melindungi gua, dengan gitu. Caranya bokap dengan caranya bokap dan ketika gue pun ada masalah ya waktu gue masih kecil bokap tuh selalu ada buat gue gitu loh gue tuh dulu sempat satu titik gue kesel sama bokap tuh bahwa gue tuh kayak nggak mau urus bokap gitu loh karena saking udahlah lo udah ngelakuin hal yang ini menurut gue gitu tapi puji Tuhan ini pentingnya Mila baper lo dekat sama Tuhan adalah ketika bokap lo berbuat jahat sama lo bisa mengampuni adalah ketika lo dekat sama Tuhan gitu. Nah Tuhan tuh unik banget gitu loh sempat gue kayak nggak mau urus tiba-tiba kayak Tuhan tuh kayak udah lo tuh harus kasih uang sama bokap gitu. Udah pas bokap gue kasih uang sama bokap tiba-tiba tuh kayak bokap tuh kayak makasih ya deh gue lihat mukanya tuh seneng banget. Nah hal itulah yang membuat gue
gila kok dia seneng banget ya. Gue tuh hal yang gue nggak harapin gitu loh. Gue malah ngeharapin kayak pas gue kasih dia tuh biasa aja nggak dia mau seneng. Tiba-tiba kayak dalam hati gue kayak mau gue, kalau bukan kamu ya siapa lagi kayak gitu. Nah hal inilah yang membuat gue pada akhirnya ya oke, gue akan coba bisa jalan dengan bokap dan kehidupannya gitu. Nah itulah penting banget bahwa ketika kita kehilangan kasih Bapa di dalam kehidupan kita, ternyata ketika kita dekat sama Tuhan tuh ternyata ada kasih Bapa yang Tuhan kasih porsi dari surga buat kita, sehingga kita tuh bisa mengasihi Bapak kita dengan sungguh-sungguh gitu loh. Oke, main baper kita lihat video Ino dengan papanya tuh main waktu kecil. Pasti ada ya. Oke, apa namanya? Kita mungkin banyak suka biar orang tua tuh ngomong sama kita. Katanya ada satu orang tuh yang ngomong bokap gue tuh on repeat banget gitu, ngomong tuh berkali-kali gitu. Padahal gue udah ngerti aja. Nah, sekarang kita ngomongin sikap kita kepada orang tua nih, no, gitu. Tadi kita membokap dulu. Mesti gini. Oke, Father Day, bokap lu baik. Bokap lu dengan cara uniknya perhatian sama kita. Dengan cara mungkin kita nafsirnya bisa salah, dikeras, padahal kekerasan itu perhatian sama dia. Nah, tapi bagaimana sikap kita biar kita tetap respect dan kita tetap, kalau firman Tuhan apa? Taati orang tua sehingga panjang umurmu. Kan gini. Gue mau kasih sebuah ilustrasi gitu. Dengan cerita gue tuh kecil sering waktu inget banget gue tuh kelas 5 SD gue sering nginep di rumah mbah gue. Itu di Tebet. Rumah mbah gue tuh deket stasiun Tebet gitu. Jadi deket rel kereta nih. Nah karena gue udah nginep itu udah seminggu lebih tuh. Dan gue denger nih nyokap gue mau datang ke mbah gue menjemput gue. Karena gue saking gak tahan ya mau ketemu nyokap, kan kangen banget ya seminggu lebih. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke stasiun sendiri. Pada waktu itu gitu. Jadi gue taunya pokoknya lewat rel kereta. Nah jadi gue lewatin di tengah-tengah rel kereta nih. Nah, gue lihat memang ada kereta di stasiun Tebet itu. Nah, karena kita dulu suka main layangan ya. Kebetulan tuh ada layangan putus. Rame kan bocah ngejar. Gue ngeliatin layangan putus. Wah, gue kejar ya gitu. Deket banget di atas gue soalnya. Nah, gak lama kemudian dengan suara yang kredit yang rame banget, ada suara pintu kereta ding deng, ada orang teriak gitu. Di sebelah kanan gue atau sebelah kiri gue ada bapak-bapak yang teriakin gue gitu. Oh gitu, gue pikir apaan? Kenapa? Gue pikir bukan omong gue pikir omong layangan gitu kan. Kayak kan pas gue liat sini ada juga gitu-gitu. Gue pikir apaan gitu. Nah pas gue liat, buset kereta depan deket banget. Gue langsung loncat lari gue. Untung gue puji Tuhan. Nah maksudnya gini, gue pem-pem banget nih. Seandainya nih nggak ada orang yang teriakin gue nih, ya kan? Atau dia cuma teriakin gini nih, dek kereta terus jalan lagi gitu. Cuman, tapi dia bener kurang lebih semenit no. Iya. Ini gitu-gitu, kurang lebih gitu. Gue pikir apaan? Karena dia ngerakin gue, tapi suaranya emang kagak kedengeran karena rame. Gue akhirnya termention sama dia, ya kan? Kenapa ya? Akhirnya pas gue tuh, wah kereta. Hasil gini ini. Terkadang gaya orang tua tuh begitu. Iya. Ngomel-ngomelin kita, berkali-kali sampai aduh bosen ya gitu ya. Itu mulu. Kemarin gue interview anak-anak murid gue kan tentang nyokap bokap gimana nih. Iya kak kalau ngasih tahu tuh berkali-kali gitu. Aku udah tahu tapi berkali-kali. Terkadang memang keunikan orang tua begitu. Tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita kan. Iya. Kalau gue nggak perhatian sama orang yang terakhir buset gue agak bisa podcast hari ini gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi terkadang orang tua tuh kadang cerewet, seakan-akan tuh ngomelin teriak-teriak gitu. Itu buat kita selamat karena kita orang tahu kehidupan masa depan lu, masa muda lu, masa ketika lu udah besar nanti itu akan lebih crowded, akan lebih epic dan lebih mengerikan gitu dibanding masa waktu kecil. Makanya sebenarnya kayak bapak itu ngasih banyak peraturan tuh bukan berarti dia nggak mau kita susah, nggak mau kita lihat kita senang. Iya. Karena dia nggak mau lihat kita susah di depannya. Benar. Makanya sebagai anak Tuhan ya, Baris Baper, kita harus mengaminkan kata Amsal nih, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dengerin gitu. Dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Benar. Jadi walaupun didikan ayah tuh agak sedikit mungkin unik ya, gitu. Dengerin bro, dengerin.
kayak Ino tadi bilang ketika bokap keras, ternyata di balik kekerasan itu ada perhatian yang dalam gitu kan. Kita nggak tahu gitu. So jadi yang penting kita nurut aja. Benar. Didikan orang tua, karena kita percaya orang tua dan ayah itu adalah wakilnya Allah di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Iya. Gitu. Dan yang terakhir menurut gue juga ini buat pesan para bapak-bapak, jangan cuma minta dihormatin doang nih, karena di Efesus juga berkata bahwa dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati. Oh yes, ya. Tapi Ya. didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, dengan kata lain bahwa ya lu jangan tinggalin keluarga lo, intinya gitu. Ya. Ya kan lu jangan tinggalin anak lo. Gitu. Iya. Lo didik boleh, tapi intinya lo harus ada di sama anak-anak lo terus gitu. Jadi kan ada. Walaupun lu Kita nggak didik pun juga salah. walaupun bapak ya kan? ibu yang denger ini kerja di luar kota, mungkin berkata, aku kerja di luar kota segala rupanya. Minimal perhatian, kasih telepon. Iya, iya. Biar mereka tuh aware bahwa bapak gue tuh ada loh buat gue gitu. Nah itulah yang kita harus lakuin dalam kehidupan anak-anak kita. Gitu, anak-anak kita. Gue udah punya anak belum. Jadi gimana kita nggak bisa naruh amarah kepada anak kita, semoga anak kita nggak kaitan sama kita. Benar. Anak kita nggak benci sama kita. Cuma satu juang, kita harus tinggal di dalam Kristus. Itu. Karena tinggal di dalam Kristus kita dipenuhi dengan kasih Allah. Ya. Kasih Allah itu yang memampukan kita untuk kita tidak emosi keterlaluan. Benar. Tidak naruh amarah. Kita hanya batas marah ketika kita punya motivasi mendidik. Benar. Bukan murka gitu, ya kan, kayak gitu. Jadi seorang ayah harus hidup di dalam Tuhan sehingga punya kasih Allah. Karena kita adalah ambasadornya Allah di dalam keluarga kita sendiri. Oke, itu aja. thank you guys. Thank you guys. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai jumpa di video reaction berikutnya. God bless you.